Shalom, bertemu lagi di acara Supranatural Dokter dengan saya Dr. Rianto Sinaga. Dan pada acara ini kita melihat suatu hal yang supranatural dari kacamata Allah. Dan tema kita pada saat ini adalah waspada terhadap predator seks. Kenapa kita membawa tema ini? Yang pertama, didapatkan vision oleh pendoa bahwa rantai daripada si iblis terlepas, kemudian dia berkeliling ke dunia, dia melemparkan granatnya, dia melemparkan senjatanya, dan dilepaskan spirit-spirit, salah satunya adalah spirit perzinahan, spirit percabulan. Baik, mari kita baca di Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Dan kita akan baca dari Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ya saudara-saudara, kita berada di akhir zaman dan dikatakan oleh nats Alkitab bahwa ini seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Di mana saat ini kalau kita bisa lihat di berita-berita di TV bahwa begitu banyak kejadian-kejadian percabulan, perzinahan, hal-hal yang tidak wajar begitu luar biasa. Dan mari kita juga belajar mengenai kelainan seksual. Saya berbicara kelainan seksual berdasarkan ilmu lebih dahulu. Jadi bisa saja ini terjadi pada seseorang yang diakibatkan bisa saja pendidikan daripada orang tuanya yang salah, atau istilah kita adalah stronghold family. Begitu juga pengalaman hidup dia, terjadi sesuatu pada dia, ini yang kita sebut dengan stronghold daripada dirinya sendiri. Tetapi kalau kita merujuk dari vision yang ada tadi, bahwa saat ini iblis melepaskan spirit-spirit ini. Jadi bukan karena DNA atau bukan karena orang tua atau bukan pengalaman, tetapi iblis melemparkan spirit ini kepada orang-orang. Ini yang saya akan sebut ini sebagai infeksi spirit. Dan mari kita merujuk kepada penelitian oleh Komnas Perlindungan Anak terhadap perilaku seks daripada anak SMP dan SMA. Didapatkan bahwa sebesar 93,7% bahwa remaja ini pernah melakukan ciuman, petting, atau oral seks. 62,7% remaja SMP sudah tidak perawan lagi. Ini didapatkan pada laki-laki dan pada perempuan. 21,2%, dan ini yang mengagetkan, remaja SMU sudah pernah melakukan aborsi. Dan 97% pernah menonton film porno. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak. Dan ini dirilis beberapa tahun yang lalu. Dan bisa saja bahkan terjadi saat ini bukan hanya pada siswa SMP, tapi bisa terjadi pada siswa SD, saudara-saudara. Lalu mari saya merujuk juga pada satu piramida penelitian mengenai pemerkosaan. Piramida budaya perkosaan. Yang paling bawah yang mendasari adalah kesalahan dari seseorang yang masih dianggap masyarakat normal-normal saja. Contohnya apa?
mulai dari obrolan-obrolan jorok, mulai dari bercanda-bercanda tentang pemerkosaan, atau dalam keadaan menongkrong sesama, kemudian melakukan pelecehan atau merendahkan secara verbal laki-laki atau perempuan. Bahkan bisa saja di sini dia menyalahkan korban daripada perundungan itu sendiri. Kemudian naik, yaitu kesalahan semakin nyata dilakukan. Contohnya apa? Dia mengirim foto kelaminnya ke orang lain, atau dia menguntit, dia merekam seseorang diam-diam, dan bisa saja dia menyebarkan foto atau video ini ke orang lain. Ini tingkat kedua. Kemudian naik lagi, ini kemudian sudah di tingkat merampas otoritas daripada orang lain. Contohnya apa? Yang sekarang bisa tren adalah grepe-grepe, istilah daripada anak sekarang. Yaitu ia melakukan memegang-megang orang lain secara langsung tanpa permisi kepada orang itu. Dan bahkan saat ini kita sudah dapatkan bahwa remaja tanpa pernikahan mereka sudah melakukan hubungan. Dan pada saat ini, pada tingkatan ini, dia bukan hanya berdasarkan suka sama suka, tapi dengan melakukan sesuatu sehingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Misalnya dibuat mabuk atau dibohongi dan lain-lain. Dan tingkat teratas daripada piramida ini yaitu kekerasan secara terang-terangan, yaitu dia menganiaya. Dia melakukan sesuatu dengan paksa, bahkan di sini melakukan pemerkosaan, bahkan sampai pembunuhan. Ini yang kita dapat pelajari dari piramida budaya pemerkosaan. Dan saudara-saudara, pertama-tama orang akan menjadi korban lebih dahulu. Tetapi kenapa secara spiritual orang bisa menjadi korban? Karena kita baca di Matius 24 ayat 12 bahwa dengan meningkatnya kedurhakaan, maka kemudian kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Ini yang kita alami juga saat-saat ini dengan keadaan COVID. Orang bertegur sapa menjadi susah. Bahkan ada beberapa anak yang kemudian ia tidak biasa lagi untuk hormat, cium tangan, untuk cium dari orang tua, cium sayang kepada anak-anaknya. Karena dengan adanya COVID, orang khawatir untuk menularkan. Ini salah satu tanda kasih menjadi dingin. Dan infeksi daripada spirit yang tadi dapat masuk kepada seseorang. Kenapa? Karena tidak ada daya tahan. Tidak ada daya tahan, bisa saja terjadi karena kasih yang dingin tadi. Bisa terjadi pada keluarga yang broken home, di mana orang tua tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya. Atau pada neglected child, di mana orang tua tidak ada bermasalah, tetapi karena kesibukannya, kemudian ia secara tidak sengaja tidak memperdulikan anaknya. Yang ketiga, pada keluarga-keluarga yang memang dia tidak ada masalah, tetapi mereka tidak mengerti bahwa ada persenjataan untuk melawan, untuk menjadi daya tahan, yaitu firman Tuhan. Dan ada juga orang-orang keluarga-keluarga yang membahas firman Tuhan, tetapi mereka tidak memakai firman Tuhan ini sebagai persenjataan mereka untuk melawan sebagai daya tahan tubuh tadi. Awalnya menjadi korban, tetapi kemudian dia bisa menjadi pelaku. Dan kita bagi pelaku menjadi 3 tingkatan. Secara spirit, tingkat pertama kita baca di Kidung Agung 8 ayat 6. Dikatakan di sini, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Di sini dikatakan bahwa nafsu begitu berkuasa seperti kematian. Tetapi pada tingkat ini,
Seseorang tidak dapat menguasai nafsunya, tetapi nafsunya itu yang menguasai dia. Saat ia bisa menjadi korban, dia terjadi sesuatu yang tidak sengaja, dia menikmati itu, dia teringat walaupun awalnya kepahitan, tapi dia teringat dan nafsu ini yang menguasai dia seperti kematian. Jadi dia masih taraf menjadi pelaku terhadap dirinya sendiri. Yang tingkat kedua kita baca di 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi dikatakan di sini keinginan-keinginan daging berjuang melawan jiwa. Bahwa kita tahu keinginan-keinginan daging dikatakan melawan daripada jiwa. Jadi keinginan-keinginan daging ini membuat jiwa seseorang semakin lama semakin dilawan dan semakin rusak. Ya, hawa nafsu merusak jiwa seseorang. Jadi saudara-saudara, di sini kita harus berhati-hati karena bila seseorang sudah begitu terikat dengan kelainan daripada seksual ini, maka akan kelainan daripada jiwa. Pertama, dia bisa kemudian mengasingkan diri, dia tidak mau berhubungan dengan orang, ada sesuatu yang dirahasiakan dari hidupnya supaya orang tidak tahu. Dan juga dia ada perubahan tingkah laku. Misalnya yang tadinya ceria, kemudian dia penuh rahasia, dia menyendiri, dia terkungkung oleh keinginannya. Dan tetapi juga saudara-saudara, ada juga yang memang tidak dapat terdeteksi. Begitu pintarnya orang ini sehingga dia menutupi semuanya. Dan bahkan orang tuanya sendiri tidak mengetahui bahwa dia sudah masuk di step kedua ini. Dan ini yang kemudian bisa menjadi semakin menjadi predator. Yang ketiga, tingkat ketiga kita baca di Kolose 3 ayat 5 saudara-saudara. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini tingkat ketiga yang luar biasa. Bahwa pada keadaan kelainan seksual, ia sama dengan menyembah berhala. Dan ini yang kemudian menguasai orang ini sehingga ia tidak menyadari ia dikuasai oleh nafsunya, pemikirannya, bahkan jiwanya sudah rusak, jiwanya mendapatkan kelainan dan ini yang menguasai dia. Yes, ini saudara-saudara, maka saudara-saudara kita harus berhati-hati. Apakah ada seorang yang kita kasihi, anak kita, keponakan kita, murid kita, atau siapapun itu. Perhatikan ini. Saat ia menjadi korban, ia akan menderita. Kenapa dikatakan bahwa ia akan mempunyai nafsu yang kekuatannya seperti kematian. Awalnya di sini dulu, tapi kemudian dia naik. Akan merusak jiwanya. Terjadi kelainan daripada tingkah lakunya. Dia bisa jadi menyendiri, dia bisa jadi pemarah, dia bisa menjadi depresi, dan lain sebagainya. Saya mau mengingatkan kalau kita baca di media massa, kita lihat di video, di pemberitaan, bahwa saat ini keadaan ini yang sangat menyedihkan. Saya dapatkan beberapa hari yang lalu ada seseorang yang disabilitas di Kota Bogor dan dia diduga menjadi korban perkosaan. Dan beberapa minggu lalu di Kebayoran Lama ada seorang
yang dicabuli, seorang anak dicabuli oleh sopir taksi. Kemudian pada beberapa bulan lalu di Yogyakarta, ribuan konten dari pornografi disebar. Dan masih ada berita yang masih hangat. Seseorang wanita berumur 20 tahun lebih, ia bunuh diri di makam daripada ayahnya. Karena ia depresi, disuruh melakukan aborsi. Hamil tanpa pacarnya mau bertanggung jawab. Dan ini bukan hanya sekali sehingga dia depresi dan ia bunuh diri di makam ayahnya. Dan kemudian ada seorang anak laki-laki umur 11 tahun di Tasikmalaya. Ia dibully oleh teman-temannya. Dia disuruh berhubungan dengan binatang dan direkam. Dan kemudian disebarkan. Dan anak ini depresi, sakit, tidak mau makan. Dan kemudian ia bunuh diri. Ini keadaan-keadaan yang kita lihat. Bahwa iblis saat ini sedang melepaskan granat-granatnya terhadap generasi saudara-saudara. Kita harus mempertahankan generasi. Saudara harus jeli. Bagian kita adalah minta Tuhan untuk dapat kita dibukakan mata rohani kita untuk menangkap siapa-siapa orang di sekitar kita yang diserang oleh iblis. Sehingga kita dapat melokalisir infeksi ini tidak menyebar. Tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu kita baca di Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ini hikmat diberikan Tuhan. Kita mengakui siapa Tuhan kita, Allah kita. Definisi mengenai siapa Allah, nama-nama Allah penting kita tahu supaya ini menjadi senjata kita. Dan kita baca di Amsal 7 ayat 4 dan 5. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Di sini dikatakan kita perlu hikmat, dan hikmat itu kita buat menjadi saudara kita, dan itu yang akan meluputkan kita dari perempuan jalang. Kita dilindungi oleh hikmat. Hikmat penting. Dan saya ingatkan kita memakai hikmat ini, yaitu nama-nama Tuhan kita sebagai perisai perlindungan kita. Dan yang kedua dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang datang pada kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Ini firman-Nya. Jadi kita harus yakin apapun pencobaan, apapun itu tidak melebihi kekuatan kita. Kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Yang ketiga kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah jalan keluar dari Tuhan. Kita mengaku dosa kita dan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Apapun kejahatan kita, saat kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyucikan kita lagi seperti kain yang putih. Dan yang keempat jalan keluar adalah kita baca di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kepemilikan kita bukan kita sendiri, tapi Tuhan pemilik kita. Dan sebagai pemilik,
Ia yang akan menjaga kita. Ia yang akan melindungi kita. Ia yang akan membersihkan kita saat seperti kita mempunyai barang-barang. Kita tidak akan membiarkan ia kotor. Kita tidak akan membiarkan ia pecah. Dan kita tempatkan ia di tempat yang terbaik. Begitu kita serahkan diri kita bahwa kepemilikan kita bukan diri kita sendiri, tetapi Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan, maka Ia yang akan menyucikan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara, bila ada dari saudara, apakah saudara mengalami hal seperti ini? Apakah Anda sudah mengalami perundungan, bullying, atau bila itu sudah mengikat, pornografi, kelainan seks sudah mengikatmu, karena ini mengikat seperti kuasa, seperti kematian, atau sudah naik. Ini sudah merusak jiwamu, ataupun Anda mendapatkan bahwa ada seseorang atau dirimu sudah melakukan sesuatu yang salah, pemerkosaan, dan jangan sampai Anda sudah menyembah berhala. Tetapi Tuhan punya jalan keluar. Bagi Anda yang punya masalah ini, atau Anda mempunyai pengalaman spiritual lain, Anda dapat menghubungi kami dengan WhatsApp di nomor 0878 8085 3523. Dan mari saudara-saudara, bila video ini memberkati Anda dapat membagikan ke orang lain, sehingga akan semakin banyak orang yang mengerti apa infeksi spiritual dari predator seks ini, dan kita harus waspada. Dan semakin banyak orang mengerti, semakin banyak orang diberkati. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Dr. Yanto Sinaga meyakinkan Anda bahwa di dalam Yesus keajaiban adalah sebuah kepastian.